Indonesia merupakan negara yang berkembang yang sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan sebuah usaha. Usaha yang dimaksud adalah pendidikan. Pendidikan adalah faktor penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari biaya yang dapat membantu segala proses tersebut agar berjalan dengan lancar. Berarti pendidikan itu sangat perlu biaya ya? Tentu saja, dalam administrasi dan supervisi pendidikan ada yang namanya manajemen pembiayaan. Nah, maka dari itu, di sini kami akan membahas mengenai manajemen pembiayaan. Adapun ruang lingkup yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini antara lain: yang pertama adalah konsep dasar manajemen pembiayaan, yang kedua, asas-asas dalam anggaran, yang ketiga, hal-hal yang berpengaruh terhadap manajemen pembiayaan, yang keempat, karakteristik pembiayaan pendidikan, yang kelima ada anggaran rutin dan pembangunan, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai sumbangan pembinaan pendidikan dan RAPBS. Langsung saja, di sini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar manajemen pembiayaan. Pembiayaan pendidikan adalah salah satu sumber keuangan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pengolahan pendidikan. Konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa menggunakan istilah cost, financial, expenditure. Materi yang kedua ada asas-asas dalam anggaran. Asas-asas dalam anggaran pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada asas plafon, yang kedua ada asas pengeluaran berdasarkan mata uang, dan yang ketiga ada asas tidak langsung. Asas plafon artinya pembiayaan pada pendidikan itu tidak lebih dari yang telah ditentukan. Sedangkan yang kedua, asas pengeluaran berdasarkan mata uang artinya pembiayaan pendidikan itu berdasarkan mata anggaran yang telah ditentukan dan tidak lebih. Sedangkan yang ketiga itu ada asas tidak langsung, artinya uang-uang yang telah diterima atau pembiayaan-pembiayaan yang telah diterima oleh sekolah maupun pendidikan itu tidak langsung digunakan untuk keperluan-keperluan, artinya masih ada beberapa tahap-tahapan. Itulah asas-asas dalam anggaran. Dalam manajemen pembiayaan terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh antara lain: 1. Kenaikan harga atau rising price. Kedua, perubahan relatif dalam gaji guru atau teacher salaries. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi anak di sekolah negeri. Keempat, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Keenam, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, mengenali manajemen pembiayaan terdapat karakteristiknya tersendiri. Adapun yang menjadi karakteristik pembiayaan pendidikan, beberapa hal yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Biaya pendidikan akan selalu naik dan dalam perhitungan pembiayaan pendidikan dinyatakan dalam satuan unit cost. Yang kedua, biaya terbesar dalam pelaksanaan pendidikan adalah biaya pada faktor manusia. Pendidikan dapat dikatakan sebagai human investment, yang artinya biaya terbesar diserap oleh tenaga manusia. Ketiga, unit cost pendidikan akan naik sepadan dengan tingkat sekolah. Keempat, unit cost pendidikan dipengaruhi oleh jenis lembaga pendidikan. Biaya untuk sekolah kejuruan lebih besar biasanya dibandingkan dengan biaya untuk sekolah umum. Yang kelima, komponen yang dibiayai dalam sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya, materi anggaran rutin. Bila anggaran diperuntukkan untuk pemenuhan kapasitas kelembagaan internal dalam rangka pelaksanaan program pembelajaran, maka disebut sebagai anggaran rutin. Bila anggaran diproyeksikan untuk keperluan program mulai dari sarana, prasarana sampai kebutuhan teknis lainnya, maka disebut sebagai anggaran pembangunan. Anggaran rutin antara lain yaitu: 1. Belanja pegawai merupakan keseluruhan pembelajaran yang dikenakan dengan pembayaran gaji atau segala macam tunjangan lainnya. Kedua, belanja barang adalah keseluruhan pembelian barang yang digunakan dalam penyelenggaraan sekolah. Yang ketiga, belanja pemeliharaan yang berarti keseluruhan pengeluaran pemeliharaan barang-barang atau kekayaan milik sekolah, seperti gedung, kendaraan, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Yang keempat, biaya perjalanan merupakan keseluruhan biaya perjalanan yang berkait dengan penyelenggaraan sekolah. Anggaran pembangunan. Biaya pembangunan berkaitan dengan keseluruhan pengeluaran anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan, misalnya pengadaan gedung dan fasilitas fisik lainnya.
yang telah kami jabarkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat memerlukan yang namanya pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah salah satu sumber keuangan yang dapat menunjang efektivitas efisiensi pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber yang dapat berpotensi dalam menentukan sukses dan kelancaran dalam program pendidikan, serta bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pengelolaan pembiayaan di Indonesia ini masih banyak yang perlu kita tingkatkan lagi. Kami dari kelompok 6 mempunyai saran antara lain: Rapikanlah pengelolaan keuangan sekolah, kemudian teruslah perbarui target dan anggaran pada anak didik. Yang ketiga, bantulah anak didik dalam mendapatkan program-program beasiswa yang tersedia di sekolah. Kemudian carilah tambahan pemasukan dana. Dan yang terakhir, siapkanlah tabungan pendidikan pada anak didik sejak dini.